Wijaya dengan NIM 118130155, Muhammad Bayi Rafi dengan NIM 120130076, Ahmad Krisna Dwi Ardana dengan NIM 121130001, Panji Ahmad Dhani dengan NIM 121130006, saya Nurbaiti Safitri dengan NIM 121130009, kemudian ada Fania Sepriwan Wulandari dengan NIM 121130017, dan Josephine Hutagalung dengan NIM 121130018. Kemudian materi yang pertama itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat memiliki peranan yang penting dalam matematika diskrit. Contohnya itu ada min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, dan bukan bilangan desimal. Oke, selanjutnya pada materi kedua kita akan membahas tentang pada materi yang kedua kita akan membahas tentang sifat pembagian pada bilangan bulat. Dan keyword pada materi kali ini adalah mod, div, hasil bagi, dan sisa pembagian. Nah, kenapa kita membahas tentang pembagian pada materi kali ini? Karena konsep inti karena izin Jo, suaranya kekecilan Jo. Apa di saya aja ya? Sebentar ya, ini kayaknya mic-nya bermasalah. Cek sekarang udah besar belum? Sudah aja ya. Oke. Saya ulang kembali. Pada materi yang kedua ini kita akan membahas tentang sifat pembagian pada bilangan bulat. Nah, dalam sifat pembagian pada bilangan bulat ini kita akan membahas tidak jauh membahas tentang modulus, div, hasil bagi, dan sisa pembagian. Nah, kenapa kita menggunakan konsep pembagian? Karena konsep ini adalah konsep yang berguna dalam aritmatika komputer, dan dari sini kita akan membahas tidak jauh membahas tentang bilangan prima. Lalu kita dapat menotasikan ini sifat pembagian dengan kalimat berikut. Misal A dan B adalah integer atau bilangan bulat dengan nilai A tidak sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B jika ada integer C. Jadi kayak gini. Notasinya berarti A bagi B jika B sama dengan AC, di mana C merupakan anggota Z, yang mana Z itu adalah himpunan bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, jika B dibagi dengan A, maka hasil pembagiannya pun berupa integer atau bilangan bulat, di mana A habis membagi B sama dengan B kelipatan A. Dan komponen pembagian sendiri ada dua komponen, yaitu hasil bagi dan sisa pembagian. Seperti pada contoh berikut, 13 dibagi 4, dan kita mendapatkan hasil bagi 3 dengan sisa 1. Jadi 12 ditambah 1. Begitupun dengan 15. 15 dibagi 2 dengan hasil bagi 7 dan sisa 1. Nah, note dari yang perlu kita catat di bagian komponen pembagian ini adalah sisa pembagian selalu lebih atau sama dengan 0, tetapi lebih kecil dari pembaginya. Di dalam sifat pembagian pada bilangan bulat, kita membahas tentang teorema Euclidean. Misal, M dan N adalah dua bilangan bulat dengan N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan unik, Q dan R, di mana Q adalah quotient dan R adalah remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ plus R, di mana Q adalah hasil bagi dan R adalah sisa. Ini yang perlu di-note, adalah hasil bagi dan R adalah sisa pembagian.
Sedangkan M dan N adalah M dan N adalah komponen yang dibagi dengan R atau sisa pembagian lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan kurang dari pembagi. Lalu pada konsep sifat pembagian pada bilangan bulat, kita menyatakan Q sama dengan M div kali N, dan Q adalah hasil bagi dan R adalah sisa pembagian. Jadi di sini Q adalah hasil bagi dan R adalah sisa pembagian. Nah, contoh, kita mau mencontohkan 1987 dibagi dengan 97 memberi hasil bagi 20 dan sisa 47. Nah, maka kita bisa menuliskan kedua komponen ini berdasarkan operator modulo dan operator div. Jika kita membuat operator div, berarti kita buat 187 div 97 dan kita menyatakan hasil baginya yaitu 20. Sedangkan apabila kita menggunakan operator modulo, kita gunakan 1987 di mod 97 dan kita nyatakan sisanya. Hasilnya adalah sisanya yaitu 47. Itu untuk operator modulo dan operator div. Oke. Ini kita akan membahas tentang pembagi bersama terbesar. Pembagi bersama terbesar ini keywordnya adalah PBB. Oke. Dua buah bilangan bulat dapat memiliki faktor pembagi yang sama. Dan faktor pembagi yang bersama terbesarlah menjadi faktor yang terpenting. Dan dalam materi ini kita meringkas pembagi bersama terbesar itu dengan istilah PBB. Misal kita mempunyai kedua angka yaitu 45 dan 36, di mana kita bisa menggunakan faktorisasi 45 dan faktorisasi 36 untuk mencari faktor pembaginya. Yaitu pada 45 kita mendapatkan faktor 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. Lalu pada pada 36, angka 36, kita mendapatkan faktor pembagi 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Nah, untuk mendapatkan faktor pembagi bersama dari 45 dan 36, kita melihat pada kedua faktor pembaginya, yaitu mana nih yang bernilai sama. Yaitu dari kedua faktor pembagi ini kita bisa melihat 1, 3, dan 9. Itulah yang menjadi faktor pembagi bersama dari 45 dan 36. Mungkin selama sekolah dasar kita mengingat bahwa PBB ini sama seperti FPB atau faktor FPB. Faktor persekutuan terbesar itu di sini PBB atau faktor terbesar dari faktor bersama 139 adalah 9. Sehingga PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Nah, dalam PBB sendiri memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku baik pada bilangan A dan bilangan B. Nah, kita memisalkan bilangan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Maka ketetapan yang berlaku adalah jika C merupakan PBB atau faktor persekutuan terbesar dari bilangan A dan B, maka nilai C per A tambah B itu ada. Jadi apabila C adalah PBB dari A dan B, maka nilai C per A plus B itu ada. Hal yang senada pun terjadi pada ketentuan yang B, di mana jika C adalah PBB dari A dan B, maka C per A min B itu ada. Ini ketentuan yang A, ketentuan yang B, dan ada juga ketentuan yang C. Jika C per A, maka nilai C per A dikali B itu ada. Gitu. Nah, pada contohnya, pada eksekusi di soal, kita dapat melihat pada contoh soal berikut, yaitu PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Dari soal sudah memberitahu bahwa nilai PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa
nilai 9 bisa atau habis membagi 45 ditambah 30 atau 81. Seperti ketentuan yang lalu hal yang serupa pun kita lihat pada ketentuan yang B, yaitu C per A min B, di mana A min B adalah 45 dikurangi 36, yaitu 9. Dan 9 bagi 9 adalah 1. Berarti nilai C per A min B itu ada. Dan di ketentuannya C, yaitu 9 habis membagi A dikali B, yaitu 81. 9 per 81. Jadi 9 habis membagi 81. Itu untuk ketentuan-ketentuan yang ada pada ketentuan-ketentuan yang ada pada PBB atau pembagi bersama terbesar. Nah, ada teorema baru di mana M sama dengan NQ plus R dengan R atau sisa pembagian lebih dari sama dengan 0 kurang dari pembagi. Ini ketentuan yang ada di awal pada subbab yang kedua tadi. Kita dapat merepresentasikannya dalam bentuk PBB atau dalam bentuk pembagi bersama terbesar dengan teorema PBB M, N, di mana M dan N adalah bilangan bulat atau integer, akan bernilai sama PBB MN akan sama dengan PBB N dan sisa pembagiannya. Jadi PBB MN akan sama dengan PBB N dan sisa pembagiannya. Atau mungkin kita dapat berlatih menggunakan soal berikut. Jadi yang pertama itu adalah 80 per 12. Nah, pada soal yang pertama yaitu 80 per 12, kita mendapatkan 80 dibagi 12 itu bernilai 6, hasil baginya 6 dan sisa pembagiannya adalah 8. Nah, dari sini kita dapat menuliskan sesuai dengan aturan M sama dengan NQ plus R, berarti M-nya adalah 80 sama dengan N12 dikali 6 ditambah 8. Ini sesuai dengan notasi yang sudah kita pelajari di awal tadi. Dan kita bisa menentukan PBB sesuai dengan teorema yang sudah kita bahas di awal, yaitu PBB berarti PBB 80,12 sama dengan PBB 12 dengan sisa pembagian yaitu 8. Nah, kita akan dipermudah nih dengan penggunaan ini karena kita hanya mencari PBB dari 12 dan 8. 12 dan 8 sendiri memiliki PBB 4 atau faktor FPB-nya adalah 4. Dan ini memudahkan. Jadi kita tidak perlu mencari PBB 80 per 12. Kita hanya perlu mencari PBB dari pembagi dan sisa pembagiannya saja. Hal yang serupa pun terjadi dengan nomor 2, yaitu 12 dibagi 8, di mana hasil baginya 1 dan sisa pembagiannya adalah 4. Kita tuliskan kembali dalam bentuk tadi, bentuk yang awal, yaitu 12 sama dengan pembaginya adalah 8 dikali 1 ditambah 4. Nah, kita dapat mencari PBB 12,8 hanya dengan cara mencari PBB dari 8 dan 4. Dan 8 dan 4 sendiri kita dapat mencari sesuai dengan yang kita sudah bahas di awal, yaitu PBB 8 dan 4 itu 4 sesuai dengan mencari PBB yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Jadi mencari PBB 8 dan 4 itu adalah 4 dengan mencari faktor-faktornya. Jadi
pokoknya mencari faktor-faktor dari masing-masing bilangan itu 8 dan 4. Nah, dengan adanya ini kita dipermudah sehingga kita tidak perlu lagi mencari PBB 80 dan 12, PBB dari 12 dan 8 gitu. Dan kedua ini memenuhi teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Begitu. Itu terkait dengan pembagi bersama terbesar. Oke. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Fania. Oke, algoritma Euklidean adalah cara yang mampus untuk menemukan PBB. PBB M, N sama dengan PBB R0, R1 sama dengan PBB R1, R2 sama dengan titik-titik sama dengan PBB Rn-2, Rn-1 sama dengan PBB Rn-1, Rn yang mana PBB Rn, R0 sama dengan PBB Rn. Algoritma Euklidean adalah jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB M, N. Jika tidak lanjut ke langkah kedua. Bagilah M dengan N, dan misalkan R adalah sisanya. Lalu ganti nilai M dengan nilai N, dan nilai N dengan nilai R, dan ulangi lagi ke langkah ke-1. Di sini ada contoh soal, carilah PBB 80 dan 12 dengan algoritma Euklidean. Biasanya boleh tolong buatin titik-titik. Oke. Yang ini, yang tadi dikirim itu ya? Ya. Sebentar ya. Gini? Iya. Lalu di awalnya tolong ditulis 80 juga. Di yang ketiga ditulis 12. Pertama kita bagi dulu 80, kita bagi dengan 12, kan menghasilkan maaf. Karena di sini kan sudah memenuhi syarat M lebih dari sama dengan N. Jadi kita langsung aja 80 kita bagi 12 menghasilkan 6. Lalu yang di pojok kanan itu harus 80. Itu boleh itu harus 80. Jadi kita jadi akan 6 dikali 12 itu sebentar. 6 dikali 12 kan 72. Jadi kita harus menghasilkan yang di sampingnya 80. Jadi kita tambahkan dengan 8. Oke. Karena M sama dengan 12 tidak sama dengan 0, maka langkah keduanya kita kerjakan lagi. Tolong tulis lagi, Jos, yang di bawahnya 12. Oke. Yang ya sebentar ya. Yang ini sama aja kayak langkah yang di atasnya ya. Titik lagi aja. Ya. Oke, ini? Iya benar. Lalu karena N-nya 8 tidak sama dengan 0, maka kita kali lagi 12 dikali 1 dikali, kan ini tidak boleh lebih nih dari 12. Jadi kan 8 kita kali 1. Lalu ditambah dengan 4. Ya. Lalu sama seperti cara yang di atas. Delapannya kita dikali 2 lalu dikali dengan 0. Kenapa 0? Karena kan dia tidak boleh lebih dari 8. Lalu kita cari PBB-nya. PBB sama dengan
itu hasil sebelum 0. Kita lanjut, Jos. Jelaskan algoritma Euclidean dengan notasi PSEUDO kode. Josa boleh tampilin kode yang itu nggak? Ya. Jadi di sini prosedur Euclidean buka kurung input m, n sama dengan titik 2 integer, output PBB, titik 2 integer. Mencari PBB m, n dengan syarat m dan n bilangan tak negatif dengan m lebih dari sama dengan n. Lalu kita masukkan m dan n-nya dengan syarat m lebih dari sama dengan n dan m, n lebih dari sama dengan 0. Lalu kita keluarkan PBB buka kurung m, n. Lalu setelahnya kita deklarasikan R.2 integer, lalu algoritmanya while n tidak sama dengan 0, do, lalu R-nya m mod n, lalu m-nya n, dan n-nya r. Lalu n while-nya n sama dengan 0, maka PBB dari m, n sama dengan m itu adalah m. Lalu kombinasi lanjar, misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N. Sedemikian sehingga PBB A, B sama dengan MA ditambah NB. Contohnya, nyatakan PBB 312,70 sama dengan 2 sebagai kombinasi lanjar dari 312 dan 70. Jawabannya gunakan algoritma Euclidean untuk memperoleh PBB 312 dan 70 sama dengan 2. Cara yang pertama adalah seperti tadi 312 itu sama dengan 4 dikali 70 ditambah 32. Untuk yang keduanya 70-nya sama dengan 2 dikali 32 ditambah 6. 32-nya sama dengan 5 dikali 6 ditambah 12. Lalu yang terakhir 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 0. Jadi PBB-nya diambil yang sebelum 0. Lalu susun pembagian nomor 3 dan 2. 2 sama dengan 32 dikurang 5 dikali 6, lalu 6 sama dengan 70 dikurang 2 dikali 32. Lalu contoh lainnya, lalu substitusikan persamaan 4 ke persamaan 5, yang mana 2 sama dengan itu 32 dikurang 5 dikali 70 dikurang 2 dikali 32. 2 sama dengan 32 dikurang 5 dikali 70 ditambah 10 dikali 32 menghasilkan 2 sama dengan 11 dikali 32 dikurang 5 dikali 70. Lalu setelah itu susun lagi pembagian nomor 1 menjadi 32 sama dengan 312 dikurang 4 dikali 70. Setelah itu baru kita substitusikan persamaannya 2 sama dengan 11 dikali 312 dikurang 4 dikali 70 dikurang 5 dikali 70 sama dengan 2 sama dengan 11 dikali 312 dikurang 44 dikali 70 dikurang 5 dikali 70. Menghasilkan 2 sama dengan 11,312, 49,70. Jadi PBB dari 312 dan 70 itu adalah 2,2 sama dengan 11 dikali 312 dikurang 49 dikali 70. Bisa? Relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. Untuk aritmatika modulo akan dijelaskan oleh Bang Dimas.
Oke, untuk aritmatika modulo, sedikit penjelasan. Aritmatika modulo adalah metode aritmatika untuk penyelesaian permasalahan mengenai bilangan bulat. Ide besar dari aritmatika modular adalah bekerja dengan sisa hasil pembangunan bilangan. Yang dimana di contoh notasi A mod M sama dengan R atau A sama dengan MQ ditambah R, 0 kurang dari R dan kurang dari M. Untuk contohnya 23 mod 5 sama dengan 3. Maka 23 sama dengan 5,4 ditambah 3. Contoh kedua 27 mod 3 sama dengan 0, maka 27 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 0. Contoh ketiga 6 mod 8 sama dengan 6, maka 6 sama dengan 8 kali 0 ditambah 6. Dan contoh selanjutnya 0 mod 12 sama dengan 12, maka 0 sama dengan 12 dikalikan 0 ditambah 12. Dan contoh selanjutnya yang lain di mana minus 41 mod 9 sama dengan 4, maka minus 41 sama dengan 9 dikalikan minus 5 ditambah 5. Dan contoh selanjutnya minus 39 mod 13 sama dengan 0, maka minus 39 sama dengan 13 dikalikan minus 3. Oke, lanjut. Yang dimana misalkan A dan B adalah integer dan M lebih dari 0, maka A sama dengan B atau mod M jika M habis membagi A dikurang B. A sama dengan B atau mod M yaitu kongruen, atau A tidak sama dengan B, mod M atau tidak kongruen. Oke, next. Di mana integernya yaitu bilangan bulat. Dengan contoh sama seperti yang tadi, 17 sama dengan 2 atau mod 3, di mana 3 habis membagi 17 dikurang 2 sama dengan 15, di mana 15 dibagi 3 yang hasilnya adalah 5. Contoh yang kedua di mana minus 7 sama dengan 15 dan modnya 11, di mana 11 habis membagi minus 7 dikurang 15 sama dengan minus 22, di mana minus 22 dibagi 11 sama dengan positif 2. Untuk contoh selanjutnya 12 sama dengan tidak sama dengan dari 2 atau mod 7, maka 7 tidak habis membagi 12 dikurang 2, yang dimana hasilnya jadi 10. Dan contoh selanjutnya di mana minus 7 tidak sama dengan 15 atau mod 3, maka 3 tidak habis membagi minus 7 dikurang 15 sama dengan minus 22. Oke, next. Di sini kita lihat di mana konsep kekongruenan A sama dengan B dapat dinyatakan pula sebagai berikut. A sama dengan B ditambah KM. Oke, next. Yang dimana contohnya 38 sama dengan 13 dengan modnya 5 dapat ditulis sebagai 38 sama dengan 13
ditambah 5 dikali 5 dengan rumusan A sama dengan B ditambah KM. Dan contoh kedua, 17 sama dengan 2 dengan mod 3 dapat ditulis 17 sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3. Dengan contoh yang ketiga, di mana minus 7 sama dengan 15 dengan modnya 11 dapat ditulis minus 7 sama dengan 15 ditambah minus 2 dikalikan 11. Kita dapat menuliskan A mod M sama dengan R sebagai berikut, yaitu di mana A sama dengan R atau mod M. Di mana dengan contoh 23 mod 5 sama dengan 3, yang mana dapat ditulis dengan 23 sama dengan 3 atau dengan mod 5. 27 mod 3 sama dengan 0 dapat ditulis menjadi 27 sama dengan 0 dengan modnya 53. Dan 6 mod 8 sama dengan 6 dapat ditulis 6 sama dengan 6 dengan modnya 8. Okay, next. Di mana operasi modulo, sifat pengerjaan perhitungan operator modulo. Di mana operasi operator modulo memiliki penjumlahan dan perkalian, di mana contohnya, contoh 1, jika A sama dengan B atau mod M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C dengan mod M. Nah, yang kedua, AC sama dengan BC dengan mod M. Di mana yang contoh ketiga, A pangkat P sama dengan B pangkat P dan mod M untuk suatu bilangan tak negatif untuk nilai P-nya. Contoh yang kedua, jika A sama dengan B dengan mod M dan C sama dengan D dengan mod M, maka A ditambah C sama dengan B ditambah D, di mana mod M, dan contoh selanjutnya AC sama dengan BD dengan mod M. Di sini ada latihan untuk melakukan operasi operator modulo pada 17 sama dengan 2 dengan mod 3 dan 10 sama dengan 4 dengan mod 3. Yang dimana (17) sama dengan 17 sama dengan 2 dengan mod 3, maka 3 habis membagi 17 dikurang 2 sama dengan 15, yang dimana 15 ditambah 3, dibagi 3, sama dengan 5, dengan contoh yang seperti di awal tadi. Dengan contoh kedua, 10 sama dengan 4 mod 3, yang dimana dapat dibagi dengan 2 karena 10 dibagi 2 sama dengan 5 dapat dibagi dengan 2 karena 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka 5 sama dengan 2, yang dimana modnya 3. Oke, next.
inversi modulo dengan PBB sama dengan 1 dan relatif prima M lebih dari 1. Di mana menentukan inversi dari 4 mod 9 dan 17 mod 7 dan 18 mod 10. Di mana inversi 4 mod 9 dengan PBB 4,9 sama dengan 1, maka inversi dari 4 mod 9 ada. Dari algoritma Euclidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 min 4 ditambah 1, susunan persamaan di atas menjadi minus 2 dikalikan 4 ditambah 1 dikalikan 9 sama dengan 1. Maka persamaan terakhir ini kita peroleh minus 2 adalah inversi dari 4 modulo 9. Yang dimana minus 2 diinversikan dan hasilnya minus 2 dikalikan 4 sama dengan 1 mod 9. Yang dimana 9 habis membagi minus 2 dikalikan 4 dikurangi 1 sama dengan minus 9. Oke, lanjut. Dimana di sini ada contoh rumusan masalah dengan kongruenan lanjar, yang dimana AX sama dengan B dengan mod M, atau X sama dengan B ditambah KM dibagi A. Di sini menentukan latihan, yaitu menentukan solusi dari 4X sama dengan 3 mod 9 dan 2X sama dengan 3 dengan modnya 4. Yang dimana 4X sama dengan 3 mod 9 karena kedua ruas dengan inversi dari 4 mod 9 dalam hal ini sudah dihitung pada contoh yang tadi, yaitu minus 2. Kita gunakan rumus X sama dengan 3 plus K dikalikan 9 per 4. Yang dimana minus 2 dikalikan 4X jika K-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3, maka dapat dilihat jika K1 X-nya 3 dan K5 X-nya 12 dan K-3 X-nya sama dengan minus 6 dan K-6 X-nya sama dengan 15 dan seterusnya,
Jadi nilai X yang memenuhi 4X sama dengan 3, mod 9 adalah 3, 12, minus 6, sampai dengan minus 15. Untuk kekongruenan lanjar dengan inversi modulo dengan tips kalikan kedua ruas dengan inversi ruas X. Dengan menentukan solusi dari 4X sama dengan 3 mod 9, yang dimana kalikan kedua ruas dengan inversi dari 4 mod 9, dengan inversi 4X sama dengan 1/4. Dipindah ruaskan 1/4 dikalikan 4X sama dengan 12 dikalikan 1/4. Di mana X sama dengan 3. Oke, next. Baik, bilangan prima, yaitu keywordnya adalah prima dan Fermat. Oke, next. Apa sih itu bilangan prima? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang pembagiannya hanya dapat dibagi satu dan dirinya sendiri. Nah, jadi selain bilangan satu dan dirinya sendiri itu bukan bilangan prima. Oke, next. Nah, terdapat dua bilangan, yaitu prima atau komposit. Nah, menguji suatu bilangan prima atau tidak gitu. Jadi untuk menentukan bilangan prima ataupun komposit itu ada dua cara, yaitu pertama mencari akar kuadrat bilangan itu tersebut. Nah, kemudian membagi bilangan dengan bilangan prima mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Bilangan prima kurang dari akar N. Nah, jika N habis dibagi dengan salah satu bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan komposit. Ingat, jika N dibagi dengan bilangan prima, maka N itu adalah bilangan komposit. Nah, sementara jika N tidak habis dibagi oleh seluruh bilangan prima, maka N adalah bilangan prima. Oke, next. Nah, terdapat dua bilangan, yaitu tentukan apakah 171 dan 199 adalah bilangan prima. Nah, yang pertama-tama kita tinjau bilangan 171. 171 kita akarkan terlebih dahulu. Nah, nanti didapatlah hasilnya 13,077. Nah, dalam hal ini kita berarti udah mengetahui nih batasan dari bilangan primanya. Berarti batasan dari bilangan prima untuk menentukan apakah bilangan 171 ini bilangan prima atau komposit itu adalah 13. Jadi bilangan prima itu kurang dari 13. Berarti ada apa saja sih? Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, kemudian 171 kita bagikan ke semua bilangan prima. Kita uji satu-satu dan didapatlah ketika 171 habis dibagi 3 itu ternyata bisa dibagi gitu, jadi hasilnya bulat, nggak desimal. Maka sesuai dengan sifat jika N dibagi dengan bilangan prima, maka hasilnya adalah komposit. Jadi bilangan 171 itu adalah bilangan komposit. Nah, kemudian kita tinjau bilangan 199. Pertama kita akarkan terlebih dahulu dan didapatlah hasilnya 14,107. Nah, jadi batasannya itu adalah 14. Karena 14 bukan bilangan prima, maka batasannya sampai bilangan prima 13. Nah, kemudian sama
Kemudian bilangan 199 kita uji kepada semua bilangan prima, dan ternyata tidak ada tuh yang bisa habis membagi 199. Hasilnya koma semua ketika dibagi bilangan prima. Maka 199 itu adalah bilangan prima. Begitu. Oke, next. Nah, yang kemudian itu selanjutnya ada teorema Fermat. Teorema Fermat berkata jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB AP sama dengan 1, maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 mod P. Nah, di sini terdapat contoh soal, tentukan apakah 17 dan 21 adalah bilangan prima. Nah, hal ini menggunakan teorema Fermat. Nah, jadi kita akan menguji apakah 17 dan 21 ini bilangan prima atau bukan, tapi menggunakan teorema Fermat. Jadi di sini kita mengambil nilai A itu adalah 2. Oke, nilai A itu adalah 2. Nah, karena PBB dari 17,2 itu adalah 1, dan PBB dari 21,2 adalah 1 juga untuk 17, maka 2 pangkat 17 minus 1 itu sama dengan 65.536 atau kongruen dengan 1 mod 17. Nah, karena 17 itu habis membagi 65.536 dikurang 1, maka hasilnya itu adalah 65.535. Atau bisa ditulis juga 65.535 dibagi 17 itu adalah 3.855. Nah, jadi karena 17 memenuhi teorema Fermat, maka 17 adalah bilangan prima. Nah, untuk 21 yaitu kita pangkatkan lagi, 2 dipangkatkan dengan 21 minus 1. Kemudian dapatlah hasilnya 1.048.576. Yang dimana dia tidak kongruen dengan 1 mod 21. Nah, karena 21 tidak habis membagi 1.048.576 yang dikurang 1, yaitu sama dengan 1.048.575. Karena 21 tidak memenuhi teorema Fermat, maka 21 bukan bilangan prima. Nah, jadi di sini kita harus menentukan nilai A-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menentukan nilai P, dan sesuai rumus, yaitu A pangkat P dikurang 1 kongruen dengan 1 mod P. Begitu. Selanjutnya ada kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan pesan. Di bawahnya ada proses menyandikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi, dan proses membalikan ciphertext menjadi plain text disebut deskripsi. Lalu ada notasi matematis, hubungan ciphertext dan plain text. Ciphertext disimbolkan dengan huruf C, plain text huruf P, dan enkripsi huruf E. Untuk memetakan P ke C,
persamaannya E dalam kurung P sama dengan C, lalu ciperteks ke P dengan persamaan D dalam kurung C sama dengan P. Lalu ada proses enkripsi, menginversi pesan ke pesan asal, diraih persamaan D dalam kurung E dalam kurung P sama dengan P. Lalu ada teknik kriptografi Cesar-Cipher. Dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran 3 huruf pada plain text dimulai dari alfabet ABC sampai Z, lalu pada ciphertext dilakukan pergeseran 3 huruf sehingga dimulai dari D, E, F lalu kembali ke ABC. Maka secara matematis pergeseran 3 huruf alfabet ekivalen dengan melakukan operasi modulo terhadap plain text P menjadi ciphertext C dengan persamaan C, E dalam kurung P sama dengan P tambah 3 mod 26. Lalu persamaan kedua yaitu operasi kebalikan untuk mengembalikan pesan ke ciphertext dengan persamaan P, D dalam kurung C sama dengan dalam kurung C min 3 mod 26. Lalu ada sistem kriptografi. Yang pertama kriptografi kunci simetri, yaitu kunci proses enkripsi sama dengan kunci proses deskripsi. Contohnya pada DES atau Data Encryption Standard. Yang kedua ada kriptografi kunci near simetri, yaitu kunci proses enkripsi tidak sama dengan kunci proses deskripsi. Contohnya pada RSA atau Reverse Samir Edelman. DES atau Data Encryption Standard menggabungkan teknik permutasi, kompaksi, dan substitusi yang dilakukan dalam 16 kali perulangan dengan panjang kunci 8 byte atau 64 bit, tetapi hanya 7 byte atau 56 bit saja yang dipakai. Dengan 56 bit tersebut ada kemungkinan sekitar 2 pangkat 56 dengan hasil sekian. Lalu yang kedua RSA, Reverse Samir Edelman, menggunakan konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Kunci enkripsi dan deskripsi merupakan integer. Kunci enkripsi bersifat publik, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi hash. Dan di sini keywordnya adalah hash. Nah, apa sih fungsi hash itu? Oke, fungsi hash adalah setiap data dalam komputer disimpan dalam memori. Fungsi hash merupakan fungsi yang digunakan untuk menempatkan record yang mempunyai nilai kunci K. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah H buka kurung K tutup kurung sama dengan K mod M. M merupakan jumlah lokasi memori. Oke, di sini terdapat contoh soal. Misal M sama dengan 11, kita akan menyimpan data record dengan kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Nah, untuk menjawab soal berikut ialah yang pertama yaitu ada H15 sama dengan 15 mod 11 yang kita dapatkan dalam 4. Selanjutnya H buka kurung 558 sama dengan 558 mod 11 sama dengan 8. Selanjutnya H buka kurung 32 tutup kurung sama dengan 32 mod 11 sama dengan 10. Selanjutnya H buka kurung 132 tutup kurung sama dengan 132 mod 11 sama dengan 0. Selanjutnya H buka kurung 102 tutup kurung sama dengan 102 mod 11 sama dengan 3. Dan untuk H buka kurung 5 sama dengan 5 mod 11 sama dengan 5. Nah, untuk di setiap H ini hasil itu adalah merupakan lokasi memori. Dan untuk di bawah, untuk memastikan bahwa lokasinya sesuai dengan H-nya.
Oke, pada topik yang terakhir kita membahas tentang International Standard Book Number atau ISBN. Nah, mungkin Ibu dan rekan-rekan sekalian pasti sering atau di rumahnya sudah punya buku ya, dan pasti biasanya buku-buku yang menjadi referensi pembelajaran kita memiliki ISBN di dalamnya. Itu biasanya di dalam bagian penerbit di halaman pertama atau halaman awal dalam buku itu, ataupun biasanya di cover akhir itu pasti ada ISBN yang merupakan International Standard Book Number. Mungkin kita melihat itu sebagai angka biasa. Ternyata setelah kita bahas nantinya melalui materi ini, kita melihat bahwa ISBN itu memiliki makna pengkodean dalam masing-masing buku. Dan keyword pada topik kali ini atau pada topik 9 kali ini yaitu ISBN atau International Standard Book Number. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pembuka tadi, gimana? Oke, seperti yang saya jelaskan di awal tadi pada pembukaan ini, yaitu apa itu ISBN? ISBN merupakan kode buku, biasanya selalu ada pada buku yang diterbitkan oleh penerbit yang resmi. Jadi mungkin Ibu dan rekan-rekan sekalian yang punya buku seperti yang sudah saya jelaskan pasti ada ISBN, dan apabila suatu buku tidak ada ISBN-nya, kita bisa ragukan kelegalan atau ya legal atau tidaknya suatu buku itu beredar di halayak ramai seperti buku ini ada ISBN. Jadi menunjukkan keresmian suatu buku, kelegalan suatu buku itu disebarluaskan. Jadi setiap buku pasti memiliki ISBN kalau buku itu resmi. Dan ISBN sendiri memiliki empat komponen kode unik, yaitu bagian pertama yaitu kode kelompok negara bahasa. Jadi kode kelompok negara dengan bahasa X. Lalu yang kedua yang A, B, C, dan D, saya misalkan dengan ini. Pada komponen B itu adalah kode penerbit. Jadi penerbitnya memiliki kode tertentu. Lalu bagian C adalah kode unik yang dimiliki oleh buku. Dan D bagian terakhir adalah karakter uji. Dan contohnya ini seperti ini. 0, strip 3015, strip 4561, strip 9. Mungkin rekan-rekan sekalian nanti bisa mencoba melihat di buku yang ada di tempat masing-masing, nanti bisa kita coba dengan teorema ini. Kita melihat pada bagian akhir yaitu ada kata karakter uji. Apa itu karakter uji? Karakter uji digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam ISBN atau pada International Standard Book Number. Dan karakter uji dipilih seperti notasi berikut, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 9 dengan I XI mod 11 kongruen dengan karakter uji. Kalau dalam aplikasi atau eksekusi dalam soalnya kita contohkan seperti ini. Kita mempunyai seperti tadi soal yang sudah kita lihat di depan, yaitu ada ISBN 030154561 Dan di sini kita melihat bahwa ada kode 0. Kode 0 merupakan kelompok negara dengan bahasa Inggris. Jadi kode 0 merupakan kelompok kode untuk negara yang menggunakan bahasa Inggris. Lalu 3015 merupakan kode penerbit dari buku tersebut. Lalu 4561 merupakan kode unik yang dimiliki oleh buku tersebut. Dan nomor 8 adalah karakter uji. Cara untuk mendapatkan karakter uji sendiri dapat kita lakukan dengan notasi sigma, yaitu 1 dikali kode awal 0 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 kali 0 ditambah 4 kali 1 ditambah 5 kali 5 tambah 6 kali 4 ditambah 7 kali 5 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 dikali 1 sama dengan 151. Nah, kita memoduluskan 151 dengan 11. Jadi 151 modulus 11 kita mod 11 kita dapatkan sisa pembagiannya adalah 0, sehingga 8 merupakan karakter uji dari kode buku ini atau 03015456118. Itu terkait dengan International Standard Book Number.
Dan sepertinya materi ISBN ini menjadi materi penutup pada presentasi kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Mbak Iti, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Dan untuk yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan NIM-nya ya. Terima kasih. Ya, Arif, boleh on mic. Masuk. Masuk. Maaf, rada kecil suaranya, boleh diulang nggak, Arif?
Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jo atas jawabannya. Dan untuk Raka Surya, kami akan diskusikan jawabannya terlebih dahulu. Dan untuk yang ingin bertanya, silakan boleh present atau Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raka Surya tentang kode buku negara. Contohnya seperti apa dan apakah di setiap negara memiliki kode yang berbeda-beda. Nah, jadi ISBN itu terdapat di setiap negara ya. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh bahwa setiap stripnya itu mewakilkan keterangan. Misal strip yang pertama itu kode negara yang berbahasa Inggris atau selain USA. Terus kemudian yang strip kedua atau baris kedua itu merupakan kode penerbit. Kemudian baris yang ketiga itu kode unit buku yang diterbitkan oleh penerbit, dan yang terakhir itu adalah kode uji. Nah, jadi contohnya itu bisa kalian lihat di masing-masing buku. Di belakang halaman buku biasanya ada. Nah, terdapat barcode, nah di atasnya terdapat ISBN. Nah, jika buku-buku yang telah melewati ISBN itu biasanya udah tercatat dan didata oleh negara. Berarti dalam hal itu buku itu udah legalitas mempunyai hak cipta gitu. Apakah terjawab? Satu lagi izin menambahkan, boleh kan Chris? Oke. Jadi kalau komponen yang bagian kode dari buku negara atau komponen yang A atau bagian awal tadi, itu sebenarnya setiap negara berdasarkan bahasa yang digunakan. Jadi kayak seperti di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, dan Indonesia sendiri mempunyai kode ISBN 978. Jadi rekan-rekan sekalian bisa nanti melihat dari buku-buku referensi yang mungkin ada di kosan, ada di perpustakaan, itu bernilai 978 semua yang berbahasa Indonesia ya. Saya punya buku Pancasila, dan itu kodenya 978 kalau kelihatan di sini. Itu yang jadi pembeda dengan negara lain. Jadi setiap negara yang memiliki setiap negara dengan kelompok bahasa tertentu memiliki kode ISBN yang berbeda-beda di bagian negara, di bagian kode awalnya. Itu. Cukup menjawab nggak, Raka? Oke, terima kasih. Boleh kembali ke moderator. Baik, terima kasih Krisna dan Josephine. Mungkin sudah cukup menjawab ya jawabannya. Boleh deh Nyoman. Tes, suara saya masuk nggak? Masuk tapi agak kecil. Tes, udah kedengaran jelas belum? Masih sama sih, tapi coba dulu deh ngomong, kayaknya jelas kok. Oke. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dana dengan NIM 121130003. Ingin bertanya kepada Josephine. Slide-nya bisa di ini nggak untuk yang dijelasin awal sama Josephine? Yang mana? Yang mana ya? Yang hasil dari 80 dibagi 12 itu kalau nggak salah. Bentar ya. Awal kayaknya. Ya. Di awal ya, bentar ya. Ini rada nge-lag gitu nih. 80 dibagi 12 ya? Bukan ini. Oh, yang ini. Bener nggak?
Ini? Ya ini. Oke. Ya. Gimana? Di sini aku mau bertanya, hasil yang 80 bagi 2 ini kan ada hasil 4 ini. Ini dapat hasil 4 dari mana ya? Maaf, gimana? Nggak, kurang jelas, sorry. Ini kan ada yang soal pertama kan 80 dibagi 12. Nah, itu kan udah ketemu tuh PBB-nya 12,8 sama dengan 4. Hasil 4-nya itu dari mana ya? Oke. Izin menjawab Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebenarnya tadi kurang rinci ya dijelasinnya, karena ini kita bakal memfaktorisasi seperti yang sudah saya jelaskan di awal seperti ini. Jadi kita harus cari faktorisasi dari keduanya. Jadi kayak gini. Kita biar lebih mudah nggak usah mencari yang ininya. Kita lebih, aduh ini nggak bisa nyoret ya. Harus di. Oke. Ya untuk mempermudah mencari itu kita cari aja dulu modulusnya. Modulusnya kita cari dulu sisa pembagiannya. Jadi dari sini kita cari dulu sisa pembagiannya yaitu 8. Berarti kita bisa lakukan operasi PBB 12 dan 8. 12 dan 8. Maaf sebentar, ada gangguan. Oke, maaf Ibu, lagi melanjutkan. Jadi di sini kita sudah memiliki 12 sebagai pembagi dan hasil sisa pembagiannya 8. Kita mencari faktor-faktor dari masing-masing baik dari N dan R ini. Faktor 12 sendiri kan 1, 12, 3 dan 4 ya. Lalu faktor dari 8 itu 1, 8, 2, 4. Dan di sini kita bisa membuat faktor 12-nya adalah 1,3, 13, 4, 12. Lalu faktor 8 sendiri ada 1, 2, 4, 8. Nah, kita mencari faktor-faktor yang sama di keduanya. Untuk awalnya, kita cari dulu faktor yang sama, yaitu ada 4 dan 1. Berarti faktor bersama 12 dan 8 adalah 1 dan 4. Dan sesuai dengan definisi PBB di awal tadi, kita melihat PBB adalah faktor pembagi terbesar. Jadi faktor pembagi terbesar adalah 4. Jadi PBB dari 12 dan 8 adalah 4. Karena 12 dan 8 kongruen dengan 80 dan 12, PBB 80 dan 12, maka kita bisa nyatakan PBB 80 dan 12 sama dengan PBB 12 dan 8, yaitu 4. Cukup menjawab? Ya, sangat jelas. Terima kasih, Jo. Oke, izin menambahkan, ini tuh kayak seperti kita dulu di SD itu kita mencari faktor persekutuan terbesar. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi lebih mudah kalau jika kita menggunakan prinsip seperti itu. Boleh nambah pertanyaan lagi nggak, Jo? Oke, silakan. Gini sih, tadi kan misalkan 80 bagi 12 kan ada sisa bagi tuh 6, Jo. Misalkan dari soal itu 80 dibagi 10 itu kan sisa bagian 0, Jo ya. Itu kayak mana, Jo? Oke, bisa sebenarnya. Bisa ya. Saya belum ada nemuin kayak gini, tapi coba kita aplikasi ini. Misalnya 80 bagi 10, kita mau cari apa sih tadi? Masih nggak bisa geser. Kita mau cari PBB. Saya coba ya. Saya belum nemu hal yang sama sih sebenarnya. Cuman kita coba. Nggak bisa dihapus. Dan 80 bagi 10, hasil baginya itu 8, sisanya adalah 0.
Berarti kita bisa buat, kita sesuai dengan ini berarti 10. Berarti PBB 80-10 sama dengan PBB 10,0. Berarti kan kita cari faktor 10 dan 0 ya. 10 kan faktornya 1, 10, 2, 5. Sedangkan 0 itu kayak ada faktornya nggak sih? 0 kali ini. Ini sulit untuk nemuin kalau misalnya dia dengan konsep kayak gini ya. Dengan konsep seperti ini, kita sulit menemukan kayak itunya. Apa namanya? PBB-nya. Itu. Tapi coba kita lihat di sini. Sulit. Menurut saya sih sulit ya, karena kalau dengan konsep kayak gini, kalau dengan konsep seperti ini, tapi jika kita menggunakan konsep yang bukan seperti ini, kalau konsep yang awal tadi, misalnya kita buat konsep 80 dan 10, bukan 80/10, tapi 80 dan 10. 80 dan 10, berarti kita cari faktor pembagi 80. Berapa tuh? Kalau 10 kan 1, 2, 5, 10. Kalau 80 itu itu sepertinya banyak banget. 80 misalnya. 80 kita coba aja ya. 1 80, 2 40, 3 bisa nggak ya? Nggak bisa dihapus ya. Ini cara hapusnya sih. Iya nggak bisa dibagi 80 ya. Nggak bisa dihapus sebentar ya. 3, 80 nggak bisa dibagi 3, dibagi 4. Apa sih? Nggak bisa ditulis. Maaf sebentar ya. Sebentar. Oh ini. Sebentar, kayaknya ada masalah. Misalnya berarti 4, kok bisa sih? 4 dan 20. Lalu kalau di 5, 80 bagi 5. 16, 5, 16. Kalau dibagi 6 bisa nggak? 20 bagi 6. Nggak bisa. 80 bagi 7. Bagi 80 bagi 8. 8 dan 10. Kita punya di sini. Kita punya di sini faktor 80 adalah 1, 2, 4, 5, 8. Ini 5 seharusnya, bukan 3. 5, 10, 19, 20, 40, 80. Berarti untuk mencari faktor persekutuan terbesarnya udah ini 10, 10. Berarti PBB 80 dan 10 tuh 10. Sesuai dengan definisi dia di sini ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Ya seperti itu. Nah, cukup menjawab nggak? Oke, makasih. Ya, sangat jelas aja. Oke, kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Josephine atas jawabannya dan Nyaman atas pertanyaannya. Sekarang boleh lanjut ke Roland. Oke, terima kasih. Sebelum izin memperkenalkan diri, nama saya Roland Agus Rivaldo dengan NIM 121130108. Saya mau bertanya dong, yang jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, ada berlaku 3 ketetapan itu kan, yang jika C adalah PBB dari A dan B, maka C per A plus B. Kan itu
yang A itu kan dicontoh kan 45 dan 36. Nah, yang A kan 45 plus 36 kan 81. Terus yang B 45 min 36 itu sama dengan 9. Nah, yang C di sini aku rada bingung. 45 dikali dot dengan 36 hasil 81 itu dari mana ya? Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Ini maaf typo. Maaf. Sebenarnya bukan maaf. 45 dikali 36. Itu 1620, maaf ya sebelumnya. Ini salah ketik. 1620. Tapi kalau misalnya kita ini kita kalikan tuh 45 kali 3 dikali 36 kan 1620. Itu bakal habis kok. Dia bakal habis dibagi oleh 9. Yaitu 180. Maaf sebelumnya Roland itu typo. Oke, Jo. Kalau misalkan nambah satu lagi boleh gak, Jo? Oke, silakan. Nah ini Bapak berandai aja ya. Kalau misalkan nih AB-nya ini yang A sama B-nya itu habis, cuman yang C-nya itu jadi nggak habis, itu ada nggak kemungkinannya, Jo? Untuk memenuhi maksudnya terkait dengan tiga ini ya, tiga ketetapan ini ya. Iya, misalkan yang nggak perlu C-nya aja, misalkan ketiga ketetapan ini, misalkan B sama C-nya bisa habis, cuman A-nya nggak habis, itu kemungkinan ada atau enggak, Bu? Yang penting kembali ke syarat utama, C itu harus merupakan PBB dari A dan B. Kalau misalnya dia bukan PBB dari A dan B, maka kita nggak bakal bisa operasi ini nih. Itu aja sih kalau menurut aku. Tadi kalau kata Roland kan itu yang gimana sih, yang A dan B apa yang harus dibagi, apa yang habis-habis gitu ya? Masih kurang paham. Enggak, maksudnya kan itu ada 3 ketetapan tuh. Nah, misalkan salah satu ketetapan itu enggak memenuhi, itu berarti enggak berlaku ya? Maksudnya berarti itu bukan PBB dari A dan B itu ya? Iya, seharusnya begitu. Karena syarat utama untuk melakukan operasi ABC ini, ada ABC ini C harus merupakan PBB dari A dan B. Gitu. Kalau memang misalnya kita dikasih sebarang bilangan bulat, misalnya 1, 2, dan 3 gitu misalnya. Kalau misalnya 3, C tidak sama dengan operasi A, B, dan C, maksudnya ketiga operasi di sini, maka dia C bukan merupakan PBB dari A dan B. Gitu. Karena kan syarat utama untuk melakukan operasi ini adalah C PBB dari A dan B. Itu syarat utamanya. Cukup menjawab? Oke, Jo. Makasih banyak, Jo. Ya, terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Roland atas pertanyaannya. Sekarang bisa lanjut oleh Izin masuk ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Basril Amin dengan NIM 121-130-106. Di sini saya mau bertanya, Jo, yang tentang mod itu, Jo. Ada mod itu, maksud dari mod itu apa ya, Jo? Soalnya saya kurang paham, Jo. Terima kasih. Oke. Kembali lagi, Ibu izin menjawab sebelumnya. Jadi gini, sebenarnya konsep modulo itu, saya buka ke PPT tadi aja. Itu tadi ada di mana ya? Itu sebenarnya konsep hasil bagi dan sisa pembagian, dari konsep yang di awal tadi itu. Cuman kok nggak bisa dibalik. Sebenarnya ini operator modulo dan operator div ini sebenarnya bukan permainan, tapi kita lihat dari sisa pembagian dan hasil pembagiannya. Kita lihat dari sini untuk membedakan operator modulo dan operator div. Kalau operator div itu hasilnya adalah hasil bagi. Sedangkan operator modulo dia hasilnya adalah sisa pembagian. Jadi seperti ini. Misalnya kita ambil sebarang angka 17 kan ini contoh soalnya sudah ada di buku ya. Jadi mungkin susah juga kita buat paham. Coba kita cari dari yang
angka-angka yang ringan. Misalnya 17. 17 dibagi 3. Kita boleh dua arah ya, Amin. Nah, 17 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Hasil baginya. 5 bukan? Sisa Betul, di hasil baginya 5. Terus sisanya? 2. Sisanya 2. Berarti kita dapat tuliskan seperti tadi, notasi M sama dengan NQ plus R. Iya nggak? Berarti M-nya di sini apa? M-nya di sini adalah 7. 17 sama dengan N-nya 3. Dikali Q-nya, ini Q, ini R. Dikali 5 ditambah 2 kan. Ini konsep awalnya tadi, notasi utamanya. Dan kita mau buat di operator div dan operator modulo. Ya udah, langsung aja di sini kan berarti M, di sini N, di sini Q, di sini R gitu kan ya. Berarti kalau kita membuat modulo dalam operasi dalam div dulu deh, dalam div berarti langsung aja M dikali div Q sama dengan M dikali div N. M-nya adalah 17, div N-nya adalah 3. 17 dibagi 3 istilahnya. 17 dibagi 3 adalah memiliki hasil baginya adalah 5. Sedangkan kalau di modulo itu 17 modulo 3 sama dengan 2. Itu yang menjadi pembeda. Kalau di div dia disebutkan hasil pembagiannya dalam bentuk integer, sedangkan kalau di modulo dia dituliskan sisanya sebagai hasil. Gitu. Cukup menjawab? Amin? Paham. Oke, gitu aja sih. Ingat aja yang ini, notasi utama Q sama dengan M div gitu. Itu aja. Oke, saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Amin atas pertanyaannya dan Josephine. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, diperbolehkan ya. Boleh langsung raise hand aja. Dan sebutkan nama serta NIM. Baiklah, kalau udah nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin kami tutup aja presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 1 atas presentasinya yang sangat bagus saya rasa ya, dari berapa kelas yang telah presentasi ini kelompok yang terbaik ya menurut saya. Jelas ya ada materinya, kemudian ada contoh soalnya, ya cara menjawabnya. Ya, jadi kelompok yang lain bisa jadikan ini sebagai patokan ya untuk presentasi yang bagus ya. Oke, saya rasa sudah jelas tadi penyampaiannya dan untuk tugas ya, saya berikan tugas saja, tugas pertama, di mana tugas pertama teman-teman bisa lihat di latihan soal pada sebentar pada bukunya Bapak Renaldi Munir ya. Coba lihat latihan soal nomor, tolong catat ya. Bentar. Nomor 1, nomor 2, nomor 6, 1, 2, 6, 12, 12 dan 25 ya. 5 ya. 1, 2, 6, 12 dan 25. Oke. Itu tugas ya. Nanti tolong dikerjakan atau pengerjaan 1 minggu ya. Jadi pengumpulannya tanggal 10 ya. Tanggal 10 dikumpulkan via ketua kelas siapa? Hadir, Ketua kelasnya siapa? LD ya. ya, Bu. Tolong ya LD nanti dibuatkan bebas form juga boleh, di draft juga boleh. Nanti tolong di koordinir ya pengumpulan tugasnya. Dan saya Baik, Bu. nanti minta tolong pengumpulannya kan tanggal 10 tuh maksimal pukul, karena kita mulai pukul 10 ya, pukul 9 ya, pukul 9 itu maksimal. Lewat dari pukul 9 nanti tolong dicatat ya nama yang telat mengumpulkan dan berikan ke saya nama-namanya. Oke Aldi? Baik, Bu. Oke, baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ibu maaf izin masuk sebelumnya untuk notulensi tadi kirim ke Ibu atau kemana Bu? Ya, di submit di G-Drive yang diberikan tadi saja. Jadi kan di situ ada dokumen ya, ada makalah PPT, nah yang terakhir notulensi. Oke baik Bu, terima kasih. Oke. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Jangan lupa Sebenarnya Bu, ya. saya mau Ya, Tadi saya silakan. mau ditanya Bu. Jadi nanti dibagi kan nanti kita ngupload di form juga ya Bu ya, PPT-nya. Itu PPT yang sudah dicoret-coret atau yang kan nanti kan pakai coret-coret ya Bu ya? Itu yang sudah dicoret-coret atau yang memang belum masih polosan saja Bu? Bebas. Polosan boleh, dicoret juga boleh. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Jangan lupa ya, untuk presensi kita menggunakan presensi pusat ya. Jadi bisa diisi presensi pusatnya. Kalian saya minta tolong ya ketua kelas SS pertemuan. Bu, izin SS pertemuan ya Bu, Ya. kelas. Ya, silakan. Semua, mohon ke teman-teman ini on cam.
Udah. 1, 2, 3. Layar 2. Bentar ya, teman-teman. Untuk layar 2, 1, 2, 3. Udah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Hayaldi. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ya, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya rasa tidak ada ya. Nah, minggu depan ya siap-siap untuk kelompok 2 presentasi ya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Juga terima kasih kepada kelompok 1 atas penyampaian materinya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.